Pulang ya Allah. Nah, apakah Anda nggak kesian? Kasus penipuan agen travel umroh kembali terjadi di Indonesia. Kali ini dilakukan oleh PT Naila Safa'a Wisata Mandiri atau NSWA. Kasus penipuan dengan embel-embel agama ini terbongkar usai Subdirektorat Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendapat laporan dari Kementerian Agama soal jemaah umroh yang tidak bisa pulang ke tanah air. Jadi, korban ini mengadu ke Konjen di Arab Saudi. Aduan itu kemudian disampaikan ke Kemenak dan akhirnya sampai ke kami, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Hengki Haryadi. Hengki menjelaskan kronologi penipuan umroh ini terjadi saat 64 jemaah dijadwalkan pulang ke tanah air pada 18 September 2022 sekitar pukul 17.50 waktu Arab Saudi. Ke-64 jemaah itu tiba di bandara setempat sekitar pukul 15, tetapi mereka batal dipulangkan dengan dalih visa bermasalah. Kemudian para jemaah umroh tersebut dibawa ke salah satu hotel dan diinapkan selama 3 hari di sana. Setelahnya mereka kembali dipindahkan ke hotel lainnya sampai waktu pemulangan pada 29 September 2022, kata Hengki. Dari total 64 orang, kata Hengki, sebanyak 16 jemaah lain masih harus menunggu kepulangannya ke tanah air. Hengki mengatakan, salah satu korban bernama Abdus menceritakan bahwa mereka luntang-lantung selama 9 hari di Mekah tanpa ada kabar dari Biro Perjalanan Umroh tersebut. Abdus dan jemaah lainnya kemudian berkirim surat ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan kemudian ditangkapi lalu baru bisa dipulangkan. Dalam kasus penipuan umroh yang dilakukan oleh PT Naila Safa'a Wisata Mandiri, jumlah korbannya ada lebih dari 500 orang. Kasubdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Joko Dwi Harsono menjelaskan, sementara ini terdapat 13 laporan terkait penipuan oleh agen travel tersebut. Selain itu, terdapat lebih dari 500 korban berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh penyidik dalam proses penyelidikan. Menurut Joko, tidak semua jamaah yang menjadi korban diberangkatkan, lalu ditelantarkan di Arab Saudi usai menjalankan ibadah umroh. Beberapa jamaah diantaranya, kata Joko, tidak diberangkatkan dan uang untuk perjalanan umroh yang telah disetorkan digelapkan oleh pihak agen travel tersebut. Banyaknya jumlah korban membuat polisi menduga bahwa agen travel umroh PT Naila Safa'a Wisata Mandiri memiliki banyak kantor cabang untuk mencari jamaah yang hendak ditipu. Selain itu, korban yang melaporkan dugaan penipuan oleh agen travel PT Naila pun tidak hanya berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek. Kerugian para jemaah umroh korban penipuan agen travel PT Naila Safa'a Wisata Mandiri mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Joko menjelaskan jumlah tersebut berdasarkan perhitungan sementara kerugian dari sekitar 500 korban penipuan PT Naila. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kata Joko, agen travel itu menggelapkan uang setoran para jamaah yang seharusnya digunakan untuk perjalanan umroh. Selain itu, Joko menyebut bahwa terdapat pula jamaah yang diberangkatkan, tetapi ditelantarkan tanpa difasilitasi penginapan dan tiket perjalanan pulang dari Arab Saudi. Setelah mengetahui penipuan umroh yang dilakukan PT Naila Safa'a Wisata Mandiri terhadap lebih dari 500 korban, polisi menangkap pemilik agen perjalanan tersebut yang berjumlah 3 orang. Hengki menjelaskan bahwa dari 3 pelaku tersebut, 2 diantaranya adalah pasangan suami istri, yakni Mahfudz Abdullah dan Halijah Amin. Keduanya ditangkap di kamar hotel Adillah Syariah di daerah istimewa Yogyakarta, jelas Hengki. Selain itu, kata Hengki, penyidik juga menangkap pelaku lainnya yang bernama Hermansyah. Pelaku berperan sebagai direktur utama dari agen perjalanan milik Mahfudz dan Halijah. Kini Mahfudz, Halijah, dan Hermansyah sudah ditahan di Mapolda Metro Jaya dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 126 Junto pasal 119A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Selain itu, lanjut Hengki, ketiga tersangka juga dijerat dengan pasal 126 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun, kata Hengki.